Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Abisar dari jurusan Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak dengan dosen pengampu dengan Bapak Dr. Wirmeka Putra dan Ibu Yani. Langsung saja ke materinya. Definisi wajib pajak atau WP baik berupa orang pribadi ataupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai pajak penghasilan atau PPh pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Perhitungan PPh 25, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan pertama pajak penghasilan dipotong sesuai pasal 21 yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambah 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 atau 15% berdasarkan dividen, bunga royalti dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 atau pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai pasal 20 dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Tarif PPh pasal 25 terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 atau PPh angsuran untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu pertama wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP sampai OPPT, yaitu melakukan usaha penjualan baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% kali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP sampai OPSTPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT penghasilan kena pajak atau PKP kali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% atau tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Nah, selanjutnya mekanisme penkreditan pajak. Dalam setiap tahun berjalan, wajib pajak harus melunasi pajak terutang yang dihitung pada tahun pajak tersebut. Pelunasannya akan dilakukan melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang atau melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak harus mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau Undang-Undang KUHP. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Kedua, pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi dapat dikreditkan. Yang ketiga, pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Syarat pengkreditan pajak. Agar pajak masukan dapat dikreditkan untuk suatu pajak yang sama, ada beberapa syarat yang dipenuhi untuk seluruh bidang usaha, yaitu pertama, tercantum dalam faktur pajak lengkap dan dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sementara pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi jenis pengeluaran sebagai berikut. Pengeluaran atas BKP atau JKP saat pengusaha belum dilakukan sebagai PKP. Yang pertama, pengeluaran atas BKP dan JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, artinya pengeluaran yang bukan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumen tidak bisa dikreditkan. Batas waktu pengkreditan pajak. Dalam dunia usaha jarang terjadi kesalahan administrasi yang sering dilakukan tidak disengaja. Contohnya, faktur pajak belum dikirimkan kepada lawan transaksi. Hal ini membuat lawan transaksi membuat faktur pajak masukan untuk dilaporkan. Pengkreditan faktur pajak masukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh menyebutkan adanya toleransi keterlambatan yakni 3 bulan setelah berakhir masa pajak yang bersangkutan. Hal ini diatur pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPh 1984 secara spesifik menyebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya yang lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, panjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Jenis-jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan yaitu ada 11 sebagai berikut. Pertama, PPN atas peran BKP JKP
yang dilakukan sebelum penguasaan bersangkutan ditangkap sebagai PPKP, PPN perolehan dan perubahan kegiatan CPKP, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berkelas dan kecuali merupakan barang pengelolaan atas PPN atas perolehan PKP yang diatur dari luar kebutuhan pengusaha yang ditangkap sebagai PKP, perolehan PKP memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 42. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.